Shalom teman-teman dan ibu dosen. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang komponen dan menentukan latihan, menentukan intensitas latihan. Tujuan pembelajaran pada bab 3 ini adalah pertama, memahami dan mengerti tentang komponen-komponen dalam kepelatihan olahraga. Yang kedua, mengerti dan memahami cara menentukan intensitas latihan. Oke, baik. Komponen latihan menurut para ahli. Pertama, menurut Wes mengatakan bahwa dalam merencanakan program latihan harus melakukan program latihan sebagai berikut. Pertama, intensitas. Intensitas adalah tingkat seseorang dalam melakukan latihan. Kedua, durasi. Durasi adalah panjang atau lamanya melakukan latihan. Ketiga, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah latihan, sesi latihan per minggu. Keempat, cara atau mode, yang adalah jenis latihan yang digunakan. Sedangkan menurut Bompa, mengatakan bahwa dalam melakukan latihan, harus melakukan komponen latihan sebagai berikut. Pertama ada volume, kedua intensitas latihan, ketiga densitas latihan. Pertama, volume. Volume menurut Bompa merupakan komponen penting dalam menentukan latihan yang menjadi syarat yang diperlukan untuk mencapai kemampuan taktik, teknik, dan khususnya kemampuan fisik. Volume latihan dapat diwujudkan berupa kesatuan dari bagian-bagian waktu atau lamanya latihan, jarak tempuh atau berat beban per unit waktu, jumlah ulangan atau repetisi, suatu latihan yang melaksanakan teknik dan tempo tertentu. Yang kedua, intensitas latihan. Menurut Bompa, intensitas latihan merupakan komponen penting yang menunjukkan kualitas pelaksanaan kerja dan periode waktu melakukan gerakan merupakan tuntutan pencapaian intensitas latihan. Intensitas latihan dapat diwujudkan berupa kecepatan atau waktu, besarnya atau jumlah beban latihan, tempo atau waktu permainan, dan dapat juga berupa frekuensi latihan. Yang ketiga adalah densitas latihan. Densitas latihan adalah pengulangan latihan yang dilakukan pada setiap sesi latihan atau bagian recovery yang diberikan. Kemudian menurut para ahli, ada menurut Fox, Bowers, dan Voss tahun 1993, ada 4 komponen latihan. Pertama, frekuensi latihan. Kedua, intensitas latihan. Ketiga, lama latihan. 4, jenis latihan. Menurut Fox, Bowers adalah Force 1993, frekuensi latihan harus 3-5 hari per minggu. Latihan harus cukup keras sehingga target heart rate atau THR mencapai 60% hingga 90% dari maksimum heart rate reservoir atau HRR, atau metabolisme mencapai 50% hingga 80% dari konsumsi oksigen maksimum. Latihan harus dilakukan terus-menerus dengan intensitas yang tepat selama 15 hingga 60 menit per hari. Lamanya latihan tergantung intensitas latihan. Intensitas yang rendah harus dilakukan dalam waktu yang lebih lama. Jenis olahraga yang harus dilakukan sebagai berikut. Pertama, melibatkan komponen otot besar. Kedua, dapat diperhatikan terus-menerus. Ketiga, berirama dan bersifat aerobik. Slide berikut, saya persilakan teman saya. Terima kasih. Lanjut, Suharno menjelaskan bahwa ada 6 komponen latihan, yaitu yang pertama volume, yang kedua intensitas, yang ketiga frekuensi, yang keempat irama, yang kelima durasi, dan yang keenam recovery. Volume sendiri adalah isi beban latihan yang biasa dinyatakan dengan suatu jarak, total waktu, jumlah melakukan, berat badan, berat beban, dan jumlah set. Intensitas adalah takaran kesungguhan pengeluaran tenaga dalam
melakukan kegiatan jasmani, contohnya tingkat kecepatan lari, tingkat berat beban, dan frekuensi gerakan. Frekuensi adalah ulangan berapa kali atlet harus melakukan gerak setiap set atau giliran. Frekuensi dapat pula diartikan dengan jumlah latihan dalam seminggu. Irama adalah suatu sifat latihan yang berkaitan dengan tinggi rendahnya tempo latihan atau berat ringannya suatu latihan dalam satu unit latihan. Durasi adalah lama waktu yang digunakan untuk melakukan latihan, waktu total dikurangi waktu istirahat. Recovery adalah waktu yang digunakan untuk pemulihan tenaga, waktu antara elemen latihan yang satu dengan yang lain. Lanjut, menentukan intensitas latihan. Intensitas latihan adalah ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsangan yang diberikan yang satu dengan yang lain. Lanjut, menentukan intensitas latihan. Intensitas latihan adalah ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsangan yang diberikan selama latihan berlangsung atau stimulus berupa berupa gerakan. Dalam menentukan intensitas latihan, Suharno menjelaskan bahwa beban latihan adalah bentuk latihan jasmani yang menimbulkan rangsangan fisik dan mental atlet untuk dilawan selama aktivitas berlatih dalam mencapai prestasi olahraga. Beban latihan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu beban luar dan beban dalam. Beban luar sendiri adalah bentuk beban latihan yang ditandai adanya ciri-ciri latihan, yaitu volume, intensitas, frekuensi, durasi, irama, dan densitas yang dapat dilihat secara langsung. Beban dalam adalah suatu beban latihan yang mempengaruhi fisiologi dan psikologi atlet. Intensitas latihan menurut Suharno dikategorikan menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, super maksimal, berkisar antara 100%, 101%, 100% sampai atas maksimal, super maksimal 101%. Submaksimal berkisar antara 80% sampai 99%. Medium 60% sampai 79%, dan low 59% ke bawah. Fox menjelaskan bahwa intensitas latihan pada umumnya ditentukan dengan memonitor denyut jantung secara tidak langsung untuk menafsir oksigen yang digunakan oleh tubuh. Intensitas latihan fisik untuk kelompok latihan aerobik adalah mencapai 60%, atau jumlah denyut jantung maksimal dikurangi dengan denyut jantung maksimal. Menurut Johnson, denyut jantung dipengaruhi oleh umur. Maka untuk menentukan jumlah denyut jantung maksimal digunakan rumus 220 kurang umur dalam tahun. Jelasan Fox bahwa maksimum heart rate orang per orang bervariasi. Maksimum heart rate tidak dapat ditentukan secara langsung, tetapi dapat diperkirakan berdasarkan rumus 220 kurang umur. Sehingga apabila seorang berumur 15 tahun, maka denyut jantung maksimalnya adalah 220 kurang 15 sama dengan 205 denyut per menit. Denyut jantung latihan yang menggambarkan intensitas latihan kerap kali diperoleh dari presentasi terhadap denyut jantung maksimal. Bila intensitas latihan yang diinginkan adalah 60% dari denyut jantung maksimal, maka jumlah denyut jantung latihan adalah 60% kali 205 sama dengan 123 denyut per menit. Namun,
Perlu dicermati bahwa cara menghitung tersebut tidak mempertimbangkan tingkat keterlatihan seseorang. Fox, Browers, dan Voss menyatakan bahwa seorang yang terlatih memiliki atau mempunyai denyut jantung istirahat lebih dibandingkan yang tidak terlatih. Karvonen membuat rumus untuk mengetahui denyut jantung latihan fisik adalah heart rate exercise sama dengan heart rate rest tambah persen dalam kurung heart rate maksimum kurang heart rate rest tutup kurung. Sehingga bila seseorang yang berumur 15 tahun dan denyut jantung istirahat 60 per menit, intensitas latihan yang diinginkan adalah 60%. Maka denyut jantung sebagai respon intensitas yang diinginkan adalah 60 tambah 60% dalam kali 220 kurang 15 kurang 60 sama dengan 147 denyut per menit. Pendapat Bors dan Fahey bahwa intensitas latihan adalah antara 60% sampai 90% dari maksimum heart rate reserve atau maksimum heart rate kurang resting heart rate tambah resting heart rate. Meadle memaparkan bahwa kapasitas aerobik akan diperbaiki jika intensitas latihan cukup untuk meningkatkan denyut jantung sampai kira-kira 70% dari maksimum. Ini sama dengan 50% sampai dengan 55% dari kapasitas maksimum atau mencapai denyut jantung 130% sampai dengan 140 kali per menit. Sebagai metode pengganti yang sama efektifnya adalah menerapkan training threshold, yaitu latihan mencapai denyut jantung kira-kira 60% dari selisih antara denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimal. Ini dihitung dengan rumus heart rate threshold sama dengan heart rate rest tambah dalam kurung heart rate maksimum kurang heart rate rest tutup kurung. Intensitas latihan fisik untuk kelompok latihan anaerobik adalah 80% heart rate reserve dan ditambah heart rate istirahat. Fox menyebutkan bahwa latihan akan cukup giat jika target heart rate atau THR mencapai antara 60% hingga 90% dari maksimum heart rate reserve atau HRR. Baik, selamat siang. Saya akan melanjutkan materi presentasi sebelumnya tadi. Jensen tahun 1987 menyatakan bahwa peningkatan kapasitas anaerobik dapat juga dilatih. Lebih lanjut, Fox tahun 1988 membuat beban dan lamanya latihan minimal yang harus dilakukan oleh seorang atlet untuk dapat meningkatkan prestasi. Fox, Powers, dan Voss tahun 1993 menyatakan bahwa selain metode denyut jantung, ada cara lain untuk menentukan intensitas latihan, yaitu ambang anaerobik atau anaerobic threshold adalah intensitas beban kerja atau konsumsi oksigen yang mana metabolisme anaerobik dipercepat. Ambang anaerobik adalah keadaan saat penimbunan asam laktat melebihi batas. Berdasarkan konsep tersebut, ada dua metode, yaitu metode ventilasi semenit untuk meningkatkan secara linear dengan meningkatkannya beban kerja. Metode kedua dilakukan dengan cara menentukan besarnya asam laktat darah selama melakukan 2 atau lebih latihan. Ambang anaerobik ditentukan dengan mengkorelasikan jarak lari dengan denyut nadi. Jensen 1987. Baik, sekian
dan terima kasih.